Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang treat. Pengertian treat. Pond atau treat adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pond termasuk struktur non-linear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling berkait. Pohon dalam analisis pemecah masalah, pengambil keputusan, pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, sertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Berikut adalah struktur data treat. Yang paling atas disebut dengan root atau akar. Selanjutnya yang di dalam lingkaran itu disebutnya dengan elemen atau node. Garis yang menghubungkan antara D dan G itu disebut dengan edge atau link. Dan yang di bawah yaitu E, F, C, dan G disebut dengan leaf atau daun. Yang di dalam lingkaran itu B, E, dan F itu adalah subtree atau anakan dari treat utama. Pada suatu data memiliki beberapa tingkatan level, yaitu A sebagai tingkat 0, B, C, dan D sebagai tingkat 1, E, F, dan G sebagai tingkat 2. Selanjutnya istilah dalam treat. Pertama, parent node yang berada di atas node lain secara langsung. Q, contoh, Q adalah parent dari R dan S. Kedua, child, cabang langsung dari sebuah node. Contoh, D dan E merupakan children dari B. Tiga, sibling, sebuah node lain dan memiliki parents yang sama. Contoh, sibling dari Q adalah T karena memiliki parent yang sama yaitu P. Keempat, direct atau banyak child yang dimiliki oleh node X. Kelima, hash atau banyaknya edge dari satu node ke node paling bawah dari turunannya. Keenam, patch atau jarum dari node X ke Y. Selanjutnya, jenis-jenis treat. Ada banyak jenis treat. Setiap treat mempunyai kegunaan masing-masing. Ada treat susunan bebas, tapi ada juga treat yang susunan tertentu. Ada treat tang yang tidak mempunyai direct yang sama, tetapi ada juga yang mewajibkan maksimum direct yang sama. Berikut beberapa jenis treat yang sering digunakan. Pertama, general treat. Kedua, binary treat. Jadi binary treat memiliki turunan lagi yaitu binary search treat atau BST dan heap. General treat adalah treat yang sangat umum. Treat ini tidak mempunyai batasan, baik dari maksimum direct ataupun levelnya. Setiap node bisa memiliki 0 sampai dengan n node anak. Struktur data general treat. Pertama, untuk membuat struktur data general treat, maka terlebih dahulu Anda harus memahami sifat dari general treat, yaitu tidak ada aturan dalam penempatannya. Setiap node bisa memiliki 0 atau banyak node anak atau tidak terbatas.
Dua, berdasarkan karakteristik di atas, mungkin saja Anda beranggapan bahwa sebuah node akan memiliki sebuah linked list yang berisi node-node anak dan juga sebuah node yang menunjukkan ke node berikutnya atau node sibling. Kenapa pakai linked list? Ini karena banyaknya node anak dari sebuah node tidak dibatasi. 3. Struktur dari tree bisa disusun seperti gambar di bawah ini. Berikut contoh general tree dan implementasi struktur data dalam memori. Satu, jika Anda perhatikan dalam struktur general tree, di bawah sebuah node terdiri dari 3 bagian, yaitu data yang dimiliki, 2 buah pointer yang menunjuk ke node angka pertama, dan pointer yang menunjuk ke node sibling berikutnya. Dapat dilihat bahwa setiap node memiliki 2 node pointer. Sifat hal ini juga yang dimiliki oleh tree yang dinamakan binary tree, di mana memiliki 2 pointer, yaitu pointer anak kiri dan pointer anak kanan. Dikarenakan hal tersebut biasanya general tree sering diperlakukan sebagai binary tree, sehingga sebuah general tree dapat diubah menjadi sebuah binary tree. Binary tree adalah tree yang hanya memiliki maksimal 2 node anak. 2 node anak tersebut biasanya disebut dengan node anak kiri atau left dan node anak kanan. Dalam binary tree, urutan node tidak harus berdasarkan aturan tertentu. Struktur data binary tree. Pertama, karakteristik binary tree adalah setiap node memiliki maksimal 2 node anak. Node anak pertama sering disebut sebagai node left atau kiri. Node anak kedua sering disebut sebagai node right atau kanan. Sebuah node dianggap tidak memiliki anak jika node left bernilai nil dan node right juga bernilai nil. Struktur data untuk binary tree adalah seperti gambaran di bawah ini. Konsep binary tree. Binary adalah tree dengan syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal hanya 2 subtree dan kedua subtree harus berpisah. Binary tree boleh tidak memiliki child ataupun subtree. Boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri, boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri maupun kanan. Jadi binary tree terbagi menjadi 3 jenis, yaitu full binary tree, complete binary tree, dan squared binary tree. Full binary tree adalah binary tree yang tiap node kecuali kiri memiliki 2 child. Setiap subtree mempunyai panjang patch yang sama. Complete binary tree adalah binary tree yang hampir sama dengan full binary tree, namun setiap subtree-nya boleh memiliki patch yang berbeda. Squared binary tree adalah binary tree yang semua node-nya kecuali left atau kiri hanya memiliki 1 child. Definisi tree traversal adalah teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis sehingga sebuah node dapat dan hanya satu kali saja dikunjungi. Ada 3 cara traversal: pre-order, in-order, dan post-order. Untuk tree atau node yang kosong, traversal tidak perlu dilakukan. Untuk cara transversal, yaitu pertama pre-order. Pertama kunjungi rootnya, kedua telusuri subtree kiri,
lalu menelusuri substreet kanan. Untuk yang order pertama, telusuri substreet kiri, lalu kunjungan rootnya, lalu telusuri substreet kanan. Untuk post order, yang pertama telusuri substreet kiri, kedua telusuri substreet kanan, dan ketiga kunjungi rootnya atau akarnya. Operasi dalam thread. Pertama, create digunakan untuk membentuk binary thread baru yang masih kosong. Clear digunakan untuk mengosongkan binary thread yang sudah ada atau menghapus semua node pada binary thread. Empty digunakan untuk memeriksa apakah binary thread masih kosong atau tidak. Insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam thread. Find digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Retrieve digunakan untuk mengetahui isi dari node yang dituju pointer core dengan syarat tree tidak boleh kosong. Delete sub digunakan untuk menghapus sebuah substrate yang dituju pointer core dengan syarat tree tidak boleh kosong. Karakteristik digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni size, height, serta average length-nya. Transfer digunakan untuk menguji seluruh node pada tree dengan cara traversal. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.